Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini berbagi tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Mariatri SPD, CGP Angkatan 6, Kota Sawah Lunto. Pada tugas koneksi antar materi ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses menuntun dan mengembangkan kodrat yang dimiliki oleh anak agar anak mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Pengembangan budaya positif di sekolah ditujukan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang diyakini bersama. Dalam menciptakan budaya positif ini, guru perlu memahami konsep disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi, menyusun keyakinan kelas, memahami adanya kebutuhan dasar manusia, menentukan posisi kontrol, serta langkah penerapan restitusi. Dengan terciptanya budaya positif, maka tugas guru dalam menuntun anak akan berjalan dengan baik. Karena suasana positif yang ada akan mendukung siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, bagaimana refleksi dari pemahaman atas model budaya positif? Yang pertama, kita akan membahas sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini. Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Budaya positif akan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Untuk itu, guru perlu memahami konsep disiplin positif di mana kita sebagai guru perlu menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dan untuk menanamkan motivasi yang ketiga ini, guru perlu memahami posisi kontrol dan menentukan posisi kontrol yang tepat dalam menghadapi anak. Posisi kontrol tersebut ada 5. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima adalah posisi manajer.
adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Posisi yang kelima merupakan posisi untuk menerapkan restitusi, bukan hukuman ataupun konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terdapat 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari model ini? Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif adalah pemberian hukuman dan penghargaan ternyata hanya menimbulkan motivasi ekstrinsik siswa saja. Jika hukuman ataupun penghargaan tidak diberikan lagi, maka perilaku tersebut bisa hilang. Untuk menanamkan motivasi intrinsik yang muncul di dalam diri anak adalah dengan menggunakan restitusi, di mana kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam model budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman dalam penerapan konsep budaya positif adalah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru menggunakan bahasa yang tidak menghakimi, nada yang wajar, serta membantu siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Guru membantu siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat senang karena dapat menghadapi anak dengan tenang. Emosi akan merusak suasana hati saya, dan suasana hati siswa. Siswa pun akan belajar dari kesalahannya dan belajar dari cara guru menghadapinya. Ini akan menjadi bekal di dalam kehidupannya. Kemudian, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Penerapan konsep yang sudah baik adalah penerapan langkah-langkah restitusi. Penerapan 3 langkah restitusi sangat membawa dampak positif ke dalam diri siswa. Anak yang sebelumnya berada dalam emosi yang tidak stabil bisa menjadi lebih tenang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Begitu juga dengan guru dapat lebih tenang dalam menghadapi masalah siswa. Hal yang perlu diperbaiki adalah mengontrol pemberian hukuman dan penghargaan, karena hal ini sudah biasa dilakukan. Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah pelajari model ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari model ini, posisi kontrol yang biasa digunakan adalah posisi pembuat merasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah dan saya berharap ia tidak akan mengulanginya kembali. Penerapan posisi ini akan membuat anak merasa rendah diri karena terus-menerus merasa gagal membahagiakan orang lain. Setelah mempelajari model ini, posisi yang digunakan adalah posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah siswa. Emosi menjadi lebih stabil. Begitu juga dengan siswa. Saat ada masalah, sudah tentu perasaan dan emosinya menjadi tidak stabil. Maka guru perlu menstabilkan emosinya terlebih dahulu, kemudian bersama-sama menemukan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian, sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah melakukan ketiga langkah ini dalam suatu kasus. Namun banyak di lain kesempatan saya hanya melakukan 1 atau 2 langkah saja. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas.
Di sini saya membuat siswa merasa lebih tenang dengan meredam emosi siswa serta menggunakan nada bicara yang wajar. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dengan mengkonfirmasi kesalahan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan serta cara yang dapat digunakan untuk kembali kepada keyakinan kelas. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah pemberian keteladanan kepada siswa. Siswa akan sangat mudah dalam meniru perilaku orang yang diamatinya. Dengan adanya teladan baik yang dapat dicontoh, maka akan sangat mudah bagi siswa untuk mengambil nilai positif dan mencobakannya juga. Terakhir, kita menyusun rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama, kita menyusun latar belakangnya dulu. Latar belakang di sini, pendidikan adalah usaha menuntun siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, siswa memerlukan lingkungan yang menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Hal ini dapat diciptakan melalui pengembangan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Kedua, menyusun keyakinan kelas bersama siswa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan berbagi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. 4. Melakukan monitoring, langkah segitiga restitusi, serta refleksi terhadap pelaksanaan keyakinan kelas. Memberikan keteladanan kepada siswa dalam penerapan nilai-nilai yang diyakini bersama. Untuk tujuan kegiatan, yang pertama menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. 2. Berbagi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Untuk tolak ukur, yang pertama, siswa dapat menyusun keyakinan kelas bersama. Kedua, siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan keyakinan kelas. 3. Terlaksananya kegiatan berbagi dengan rekan sejawat tentang budaya positif. Untuk dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Yang kedua, dukungan dari orang tua dalam pembentukan karakter siswa di rumah. Ketiga, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan budaya positif di sekolah. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.